Selamat pagi bagi saudara-saudari. Ini ibadah live streaming dari GBKP Kemenangan Tani Medan. Bagi saudara-saudari yang mengikutinya dalam ibadah 1 jam ke depan, mari kita bersaat teduh, menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwasanya Tuhanlah menjadi sumber kehidupan kita, maka pantaslah kita selalu berserah ke dalam tangan Dia sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang kekasih, dalam ibadah pagi ini mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita berdoa yang dipimpin oleh Pertua Nande Abdino Burginting. Amin. Persilahkan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih kami atas berkat kasih karunia Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kehidupan kami, sehingga Tuhan di pagi hari ini kami telah tiba di tempat ibadah kami untuk melaksanakan kebaktian subuh kami. Ya Tuhan, Tuhan di dalam kami melaksanakan kebaktian subuh kami menyerahkan hidup kami, terlebih ya Tuhan, pendeta kami, pendeta Sihotang yang menyampaikan firman-Mu kepada kami, baik kami yang ada di gereja, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan pakai kami, agar dari firman yang disampaikan oleh pendeta kami menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, Tuhan, segala persiapan yang dipersiapkan oleh pendeta kami, Tuhan berkati. Terlebih ya Bapa, ruangan ini Tuhan pakai untuk kami lakukan di dalam kebaktian subuh ini. Juga ya Tuhan, kami yang mengambil bagian di dalam kebaktian ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pemusik kami, anak permata kami Ega dengan Aikel, ketua lansia kami yang membacakan firman-Mu, terlebih kami sendiri. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, agar apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kebaktian ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan penutup nanti, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, agar di dalam kebaktian ini kemuliaan Tuhan yang kami tinggikan, bukan nama kami. Amin. Terima Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ketua Lansia Inang Boru Sihombing dari Yeremia 32 ayat 1 sampai 3 ditambah dengan ayat 6 sampai ayat yang 15. Kami persilahkan. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Berkatalah Yeremia, "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian
sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memateraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimateraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberi surat pembelian itu kepada Baruch bin Neria bin Mahseya di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruch, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Itulah sampai di sini pembacaan firman. Baik, terima kasih Inang Kursi Ombing yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, tindakan iman radikal di era krisis. Tindakan iman radikal di era krisis. Mengapa waktu itu terjadi krisis iman, saudara-saudari? Bahwasanya sudah berulang-ulang Yeremia dan juga para nabi-nabi lain mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka betul-betul bertobat, dan bahkan Yesaya mengingatkan, sekalipun dosamu merah seperti krimiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi bangsa itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan firman Tuhan datang kepada Yeremia bahwasanya bangsa itu akan mengalami penderitaan kurang lebih 70 tahun. Mereka akan ditawan, diangkat dari negerinya itu. Dan bisa kita lihat bahwasanya dalam Yeremia 32 tadi, di mana bangsa Israel sudah sedang diburu begitu. Bangsa Israel sudah dimasuki oleh tentara-tentara Babilonia untuk mengangkat mereka dari tempat tinggal mereka itu, dari Yerusalem, dari Yehuda gitu, ke negeri pembuangan Babilonia. Yeremia mengatakan bahwasanya ini akan dialami oleh bangsa kita ini 70 tahun. Oh, itu hampir apa gitu kan, satu generasi itu. Kalau Mazmur mengatakan masa hidup kami 70 tahun, dan jikalau kami kuat 80 tahun, lebih daripada itu adalah penderitaan dan kesulitan, untuk menunjukkan bahwasannya satu generasi akan berlalu dulu, supaya nanti bangsa pilihan itu mengetahui, mengakui bahwasannya ada Allah pencipta langit dan bumi yang sudah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Bahwasannya ada pencipta langit dan bumi yang memelihara dan menjaga mereka siang dan malam begitu. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Apa saudara-saudari dampaknya pemberitaan Yeremia ini? Bisa kita lihat tadi dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu, bahwasanya pemerintah Zedekia, Raja Yehuda waktu itu tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dan bahkan Yeremia itu dituduh menjadi seorang makar gitu terhadap negerinya. Karena kenapa? Bukan hanya negeri ini ditawan, dan kamu pun sang raja
akan ikut ditawan ke Babilonia. Sangat wajar saja saudara-saudari. Dituduh bahwasannya Yeremia menjadi seorang makar di negerinya itu. Dituduh oleh Zedekia. Dan dampaknya apa? Bisa kita lihat tadi dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga itu. Dampaknya Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda ataupun di dalam penjara. Dampak daripada pemberitaannya itu yang tidak seturut dengan keinginan raja. Tapi apa dikatakan dalam ayat yang ketiga itu? Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukunya. Jadi semakin tidak senang Raja Zedekia. Saudara-saudari, kita bisa mengalami pada bulan Agustus yang lewat bahwasannya di negeri kita ini ada demonstrasi besar-besaran gitu. Lalu setelah terjadi demonstrasi besar-besaran itu, kita lihat di media sosial yang menjadi termasuk motivator penggeraknya begitu, atau memberikan semangat bagi bangsa Indonesia yang berdemo pada bulan Agustus itu adalah ada diaspora Indonesia yang berada di Denmark gitu. Siapa teh namanya itu, anak muda? Salsa Irwina ya, Salsa Irwina. Jadi dia terus mendorong dari sana gitu, menyoroti dan bahkan sampai berdebat, mau ajak debat secara terbuka gitu kepada anggota dewan waktu itu gitu. Dan banyak dia disorot. Dan apa kita setelah terjadi demonstrasi itu, apa yang bisa dilakukan oleh negeri kita ini? Dan kita bisa melihat, ikuti di media sosial bahwasanya siapa yang melakukan ini? Apakah ada tindakan makar pemberontakan terhadap negeri ini? Dicari-cari itu saudara-saudari. Mungkin ada BIN, Badan Intelijensi Negara kita ini, untuk mencari-carinya. Seperti itulah waktu itu posisi Yeremia. Kalau Yeremia langsung gitu, negeri kita ini akan ditawan 70 tahun lamanya. Mendengarkan berita yang tidak populer itu dan bisa mendorong amarah daripada raja pada masa itu gitu. Akhirnya menangkap Yeremia dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang bisa kita lihat saudara-saudari dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Tapi saudara-saudari, sesungguhnya penghancuran ataupun penawanan bangsa Israel itu yang harus mereka jalani satu generasi itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Bukan mau menghilangkan mereka dari muka bumi ini, bukan mau menghancurkan mereka secara total, tetapi tujuannya saudara-saudari adalah untuk memulihkan mereka supaya mereka tahu bahwasannya sangat penting beriman kepada Tuhan. Maka dalam situasi yang sangat genting itu, kita lihat Nabi Yeremia bertindak secara iman begitu. Di luar nalar manusia pemberitaannya, di luar nalar daripada raja itu. Maka kita mengangkat renungan pada pagi hari ini, tindakan iman radikal di era krisis. Sebelum masuk kita lebih dalam, banyak hal juga yang bisa membuat kita mengalami krisis dalam kehidupan ini. Apakah kita mengalami krisis ekonomi? Apakah kita mengalami krisis identitas oleh karena media sosial, zaman digital pada saat ini sepertinya kita merasa jauh di tengah-tengah keluarga kita oleh karena orang sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Digital artinya digitus yang digerakkan oleh jari-jarinya begitu. Kita mengalami krisis dalam hubungan suami istri. Kita mengalami krisis dalam kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Maka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita disapa bagaimana kita bisa beriman yang radikal di era krisis yang seperti itu. Rupanya ada Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang memelihara dan menjaga kita. Tindakan iman radikal itu bukan sekedar respon emosional kita di tengah-tengah krisis gitu. Betapa kita mungkin putus asa, betapa kita
tidak tenang dalam kehidupan ini. Tapi ini saudara-saudari harus menjadi keputusan sadar kita di tengah-tengah krisis itu untuk mempercayai dan menaati bahwasannya masih ada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia menjadi teladan bagi kita pada pagi hari ini. Dia bertindak secara konkret, bukan hanya dalam kata-kata keyakinan, bukan hanya di dalam sesuatu yang abstrak gitu, sesuatu yang tak kelihatan. Maka kita lihat nanti di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-15 itu, kita tahu apa menjadi rancangan dan rencana Tuhan setelah berlalu nantinya satu generasi setelah mereka menjalani pembuangan itu. Jadi saudara-saudari, kita harus sadar ketika ada penghukuman bagi kita, bahwasannya di balik hukuman itu ada berkat begitu. Pembelian ladang di tengah penghukuman menjadi simbol harapan dan keyakinan akan pemulihan Allah. Meski secara logika manusia tampaknya tidak masuk akal gitu. Dalam situasi kita zaman digital ini, zaman modern ini, tindakan iman kita bisa saja seperti tidak masuk akal. Tapi pada pagi hari ini kita dituntut punya keberanian untuk mengambil keputusan yang benar gitu. Membangun integritas kita dan tetap berharap pada janji Tuhan. Meskipun lingkungan sekitar penuh dengan keraguan dan pesimisme gitu, tetapi kita sebagai umat Tuhan bahwasanya kita yakin di tengah-tengah krisis itu, krisis identitas, krisis ekonomi, krisis keluarga, kita masih ada Tuhan. Ketika pun kita menderita saat ini, suatu saat pasti ada jalan keluarnya, dan kita bisa berkata, waktu Tuhan pasti indah pada waktunya. Ini mau menginspirasi kita pada pagi hari ini bahwasanya setiap orang yang percaya itu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah krisis. Bagaimana saudara-saudari terang itu bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan kehidupan kita ini. Sudah tidak ada lagi harapan, sudah betul-betul krisis begitu. Tapi bagaimana kita bisa punya pengharapan? Saudara-saudari, pada hari Kamis yang lewat ada seorang ibu gitu dari Jakarta yang punya kesaksian di mana anaknya mulai dari SD sudah menderita sakit kanker. Jadi sampai meninggal mereka dampingi dan berjalan kemana-mana. Dia memiliki termasuk ini krisis bahwasannya anaknya menderita sakit kanker dan sampai napasnya yang terakhir, dan ibu itu mengatakan 8 tahunlah kami merawat anak itu, Tuhan izinkan. Tapi apa dibaliknya itu, di tengah-tengah krisis itu, krisis oleh karena penyakit anaknya itu, dia terus memiliki pengharapan gitu. Waktu Tuhan, caranya Tuhan adalah cara yang indah dalam semuanya ini. Lalu ibu itu dalam saat-saat yang terakhir memberangkatkan anaknya itu untuk pergi ke sorga selama-lamanya dengan tenang, tidak lagi dalam situasi ketakutan, sekalipun ada tangisan, dia tahu itu adalah bahagian daripada rancangan Tuhan gitu. Dihadapi krisis itu. Dan setelah berlalu itu, akhirnya dia dari ibu itu dan keluarga bersama dengan suaminya itu mendirikan rumah singgah kanker di Jakarta bagi umat Tuhan yang mau berobat atau anak-anaknya yang sakit kanker, mereka menolong dengan gratis tinggal di rumah singgah itu. Saudara-saudari, kalau ada anak-anak kita menderita penyakit kanker, kami juga bisa menyambungkan kepada ibu itu melalui Kingdom Pemilih Indonesia ketika mau berobat di rumah sakit yang kita tahu rumah sakit yang khusus menangani khusus kanker baru ada di Jakarta. Dia siap membantu dengan gratis. Dengan prinsip kehidupan dia, ini mau saya lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi di tengah-tengah krisis itu, dia berpengharapan selalu kepada Tuhan begitu. Ketika Tuhan izinkan anaknya itu mereka rawat, menderita krisis terhadap sakit penyakit itu. Setelah itu semua berlalu, ibu itu punya kesaksian, Tuhan
memanggil saya untuk mendirikan rumah singgah ini. Dan rumah singgah itu dia sampaikan, ada banyak orang sudah menikmati, dan lewat rumah singgah itu dia bisa berjalan-jalan juga, dipanggil ke luar negeri dalam rangka kepedulian terhadap kanker terhadap anak pada usia dini. Itu sesuatu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita punya pengharapan saudara-saudari di tengah-tengah krisis, mungkin kita merasa dalam situasi saat ini sepertinya anak-anak sangat sulit punya komunikasi dengan orang tua karena beda zaman. Tapi bagaimana kita terus saudara-saudari punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-15 itu. Dalam ayat 6 dikatakan, berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hananel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Jadi kalau kita baca di dalam Ulangan 25 ayat 25 sampai 32 dan juga kitab Rut, ketika ada satu ladang yang sudah terjual ataupun diambil oleh orang lain, biasanya ada adat istiadatnya, siapa yang jadi penebusnya, siapa yang jadi pembelinya kembali. Maka saudara-saudari, Hananel menawarkan di sini bahwasannya pembelinya adalah Yeremia, bahwasannya pemilik ladang yang di Anatot itu adalah keluarga daripada Yeremia, maka dialah yang pantas untuk pembelinya kembali. Maka ditawarkan Hananel gitu, belilah ladang yang ada di Anatot itu. Itu semuanya sesuai dengan tradisi mereka, saudara-saudari. Lalu ayat yang ke-8 itu, sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hananel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan berkata, ini di penjara, ke penjara dia di apa gitu, didatangi. Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkau mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahu aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Pembelian itu adalah bahagian daripada rencana Tuhan, begitu. Jadi bagaimana itu Yeremia sekalipun di dalam penjara oleh karena Raja Zedekia yang dituduh pengkhianat ataupun makar, tetapi dia terus memikirkan kebaikan akan bangsanya itu. Itu saudara-saudari yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-8 itu. Walaupun kota itu waktu itu sudah jatuh ke tangan Babel, tapi Yeremia menganjurkan, silahkanlah, bahwasanya kita serahkan bangsa kita ini untuk ditawan sementara waktu. Ini sebetulnya untuk berpengharapan bagi kita di tengah-tengah krisis ini. Ini bukan mau melemahkan semangat juang kita, tapi ini tujuannya bagaimana kita bisa melihat perintah yang ilahi melalui penebusan ataupun pembelian ladang. Ladang ini sudah sempat dikuasai musuh ataupun dikuasai oleh Babelonia, begitu. Yeremia harus membeli ladang itu. Itu merupakan sesuatu jawaban Tuhan yang akan kita lihat nantinya. Bagaimana Hananel benar-benar datang, tawaran yang sama persis sebagaimana firman Tuhan yang dia terima, begitu. Maka taulah aku, katanya dalam ayat 8 itu, bahwa itu adalah firman Tuhan. Kedaulatannya yang ilahi itu dikonfirmasi kepada saya, maka saya lakukan itu. Bagaimana kita bisa merespon kedaulatan yang ilahi itu ketika dikonfirmasi bagi kita? Apakah kita berani seperti Yeremia ini yang walaupun dia berada di penjara, sudah ditahan, tapi tetap dia memberitakan firman Tuhan. Saya secara pribadi, saya belum pernah masuk sampai ke dalam penjara, ditahan karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada banyak kawan-kawan, misalkan apologet Kristen itu yang mereka bersedia ditawan, tapi sampai mereka walaupun ditawan gitu, mereka siap sedia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada sesuatu yang viral baru-baru ini gitu.
kalau saya juga sering mengikuti Edis TV, tapi sebagai seorang pendeta yang sudah belajar teologi, terkadang jawaban dia singkat-singkat gitu, dan tujuannya untuk menjawab saudara-saudari kita dari agama lain. Jadi kita bisa melihat ada yang viral dari Edis TV baru-baru ini, apa itu teh anak muda? Itu tentang penyaliban Yesus itu ya. Itu adalah pekerjaan iblis. Maka sebetulnya pantaslah dijadikan Judas itu sebagai pahlawan, kan begitu itu waktu itu. Lalu itu menjadi sesuatu yang viral karena barangkali bom itu seorang pendeta yang sudah belajar teologi yang amat dalam begitu. Wah, itu bukan masa dirayakan penyaliban Yesus itu kepada iblis begitu. Tapi sesungguhnya saudara-saudari harus kita lihat di situ, di situ ada jembatan, bukan dalam rangka mempersalahkan bahwasanya Edis TV salah, bom adalah benar, tidak seperti itu. Tapi mari kita lihat jembatan gitu pada pagi hari ini. Bahwasanya Edis TV menjawab dalam situasi iman yang krisis juga begitu. Itu menjawab saudara-saudari kita yang selalu mempertanyakan. Sama seperti Trinitas. Mana dia diterima agama lain Trinitas kita itu gitu kan? Enggak, seperti itu. Tujuannya ketika Edis TV menyatakan seperti itu, ketika mereka semakin mau memahami tentang kekristenan itu, tahu mereka bahwasanya rupanya bukan itu pekerjaan iblis, mau dihormati iblis di situ, tidak. Karena kata firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 15 itu, semua yang ada di muka bumi ini, baik yang kelihatan dan yang tak kelihatan, adalah diciptakan oleh Allah gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, terkadang Tuhan memakai kejahatan itu, terkadang Tuhan memakai penghukuman ataupun penderitaan itu begitu di dalam rangka membentuk umat Tuhan itu. Misalnya saudara-saudari, ketika nanti ini kan setelah 70 tahun yang dipakai Tuhan membebaskan orang Israel itu bukan orang Israel, enggak. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhannya Israel itu, namanya Raja Quraisy gitu, dipersilahkan mereka. Apa kaitannya dengan yang viral itu? Bahwasanya Tuhan bisa memakai segala sesuatu, tujuannya untuk indah pada waktunya, untuk melihat bahwasanya itu adalah rancangannya Tuhan begitu. Ketika Yesus disalib, saudara-saudari, itu adalah bahagian daripada rancangannya Tuhan. Kalau kita baca misalkan dalam Yesaya 53 bahwasanya dia menderita, ditikam, dan oleh karena bilur-bilurnya orang percaya itu menjadi sembuh. Sudah ada nubuatan sebelumnya gitu. Dalam jangka panjangnya, ribuan tahun sebelumnya, sebelum dia disalibkan itu sudah ada nubuatan itu gitu. Kita harus bisa melihat seperti itu. Jadi kita bukan, saya secara pribadi sebagai pendeta bukan dalam rangka mempersalahkan Edis TV dan membenarkan bom-bom yang dalam viral hari-hari ini. Tapi mari kita lihat jembatan bom, bahwasanya Edis TV dalam menjawab saudara-saudari kita yang lain, agama lain gitu. Dan tujuannya ketika dia nanti semakin memahami, rupanya itu bukan rencana iblis, tapi itu adalah rencana Allah. Karena semuanya di dalam rancangan Tuhan Allah begitu. Itu saudara-saudara, itu menjadi suatu pintu masuk. Jadi bukan dalam rangka mempersalahkan antara Edis TV dan bom-bom. Nah, ini live streaming dan direkam saudara-saudara. Tujuannya saya mau meluruskan di situ, menjembatani di situ. Tujuannya bahwasanya itu dalam rangka menjawab jalan pintas, tetapi sesungguhnya itu adalah bahagian daripada rancangan Allah. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, penyaliban itu adalah bahagian daripada rancangan Allah. Cuma dia memakai Judas Iskariot itu yang sempat berubah menjadi iblis, kata firman Tuhan. Tapi bukan untuk mau dibanggakan, mau dirayakan itu, atau dijadikan Judas itu jadi pahlawan, tidak. Tapi kita mau melihat rupanya rancangan Tuhan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang tidak pernah gagal. Begitu dia, anak muda dan kita semua itu. Jadi kita lihat di situ, kita harus bangun jembatan. Begitu.
Jadi saudara-saudari, demikian juga dengan Yeremia pada masa itu. Sekalipun dia berada di dalam penjara, tapi dia terus bangun jembatan kepada bangsanya itu gitu. Bagaimana bangsa itu bisa menerima konfirmasi akan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelumnya ada menyampaikan namanya Nabi Hananya. Kita ini menderita bukan 70 tahun, tapi hanya 2 tahun. Tapi tahu saudara-saudari, itu adalah nabi palsu. Sempat juga didengarkan oleh Yeremia, pulang dia ke rumah gitu. Setelah pulang ke rumah, Yeremia, kamu harus kembali. Itu adalah nabi palsu itu. Katakan sama dia, tahun depan dia akan mati dengan kepalsuannya itu. Dia kembali lagi dia menyampaikan ke masyarakat umum. Bahwasanya kita harus menderita. Mari kita jalani, kita ikuti rancangan Tuhan ini. Kita harus menderita 70 tahun. Betul saudara-saudari. Tahun berikutnya Hananya meninggal karena pemberitaan yang palsu itu. Mari saudara-saudari, bahwasanya kita harus berani beriman di tengah-tengah situasi krisis, dan berani kita kata radikal di sini tujuannya bagaimana kita bisa sepenuhnya memahami rancangan dan kehendak Tuhan itu di tengah-tengah krisis itu. Mari kita lihat saudara-saudari ayat 9 sampai ayat yang ke-15 itu, proses pembelian ladang itu gitu. Dan mulailah saudara-saudari, datanglah Hananel gitu, pamanku itu, dan menimbang uang perak 17 sikal perak baginya, harga daripada ladang itu. Aku menulisnya dalam surat pembelian, katanya saudara-saudari. Dan surat pembelian itu disampaikan kepada Baruka, itu adalah juru tulis daripada Yeremia. Dan salinan-salinan itu atau surat-surat itu harus disimpan di bejana tanah liat, harus dijaga dokumen itu supaya bisa bertahan cukup lama begitu. Itu artinya bejana tanah liat di sini, supaya bisa bertahan cukup lama, 70 tahun kurang lebih. Sebagaimana dokumen itu nanti setelah 70 tahun bisa dibaca kembali. Maka bisa kita lihat dalam ayat 14 itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya di dalam bejana tanah liat supaya dapat tahan lama. Puncaknya adalah ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Jadi ini Yeremia sudah melihat konfirmasi dari rancangan Tuhan untuk bangsa itu. Bangsa itu sangat wajar, sangat mereka harus respon akan penderitaan itu kurang lebih 70 tahun seperti yang saya katakan tadi, satu generasi. Tapi ayat yang ke-15 itu, bahwasannya itu akan kembali dibeli, rumah, ladang, kebun anggur akan dibeli. Itu apa artinya? Bahwasannya rumah di situ menjadi suatu kebutuhan mendasar di tengah-tengah keluarga, akan kembali dipulihkan begitu. Ladang di situ yang menjadi kebutuhan perekonomian mereka, saudara-saudari, akan kembali dibeli. Yang membelinya siapa? Adalah pekerjaan Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa itu. Lalu ada di situ dikatakan kebun anggur akan dibeli. Kebun anggur itu menjadi lambang kebahagiaan, sukacita, pesta pora akan ditunjukkan lagi setelah 70 tahun. Maka surat-surat itu disimpan dalam dokumen tanah liat supaya nanti itu bisa dibuka kembali. Demikianlah bangsa itu dibeli kembali. Yang membelinya, menebusnya kembali adalah Tuhan Allah setelah menjalani pembuangan Babilonia itu 70 tahun. Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara-saudari? Pelaksanaan hukuman harus jalan. Penegasan janji tanah pusaka sebagai umat pilihan Tuhan adalah harus jalan bagi mereka, harus yakin. Investasi di sini, saudara-saudari, bukan finansial yang paling utama, tapi proklamasi akan harapan
di tengah-tengah keputusasaan. Jadi di tengah-tengah krisis itu, saat kita bisa Tuhan izinkan menderita, yang mungkin tidak sampai mungkin 70 tahun satu generasi seperti bangsa Israel ini. Tapi kita saudara-saudari bisa menerima proklamasi harapan di tengah-tengah keputusasaan itu. Masih ada harapan. Badai pasti berlalu begitu. Bagaimana saudara-saudari itu bisa tadi disimpan di bejana tanah liat yang cukup lama di brankas kuno untuk mengawetkan dokumen itu gitu. Itu saudara-saudari, bahwasannya rumah, ladang, kebun anggur mau dibeli lagi gitu. Pemulihan terhadap bangsa itu akan terjadi. Akan konkret itu, bukan angan-angan. Bukan hanya harapan abstrak gitu. Karena saat mereka di pembuangan, bangsa itu mengatakan, apakah Tuhan sebetulnya masih menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita bangsa yang berdosa ini. Maka ini menjadi suatu kepastian, konfirmasi Tuhan kepada bangsa itu melalui Yeremia. Pemulihan akan terjadi, pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara sosial, pemulihan secara komunal, persekutuan mereka akan dipulihkan kembali. Jadi kalau kita merasa dalam dunia digital ini kita mengalami krisis, kita yakinlah suatu saat bahwasanya krisis iman kita itu ataupun krisis hubungan kita dalam situasi sekarang ini dengan iman yang radikal kita kepada Tuhan suatu saat akan dipulihkan. Harus kita bisa melihat ada tindakan konkret Tuhan. Tuhan memulihkan tidak angan-angan tapi menjadi suatu kenyataan tapi yang dituntut bagi kita. Apakah kita berani melawan arus dan logika manusia dengan iman kita? Itulah maksudnya di sini iman yang radikal. Kita tahu bahwasanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Begitu beriman itu belum terjadi gitu. Tapi kita punya harapan. Kita yakin Tuhan mengkonfirmasi gitu. Kalau ada penderitaan sampai membuat kita krisis, bahwasanya suatu saat Tuhan pasti memulihkan. Ketika ada semangat itu bagi kita di tengah-tengah krisis ini, kita akan semangat gitu. Kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, saudara-saudara. Tapi kita mau melihat bahwasanya krisis ini adalah dalam rangka pembentukan kita, pembentukan saya begitu. Kita ingatlah, Allah tidak pernah melupakan umatnya yang setia. Ini yang harus perlu kita lihat. Allah tidak pernah melupakan umatnya yang setia. Janjinya pasti ditepati. Kesetiaan kita, bagaimana kita hidup tetap tenang di dalam Tuhan sekalipun kegelapan mungkin banyak terjadi di tengah-tengah situasi dan kondisi kita. Janji pemulihan yang tidak dapat dibatalkan itu menjadi dasar yang kokoh dalam iman kita sebagai anak Tuhan begitu. Mari kita mulai pagi hari ini. Kalau bangsa Israel dijanjikan akan mengalami pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara sosial, pemulihan secara sukacita, maka kita pun akan dipulihkan. Untuk itu di tengah-tengah mungkin ada ketidakpastian dan kecemasan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini lewat ibadah pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai berkompromi dengan dunia ini, mengaminkan krisis itu untuk terus berkepanjangan dalam kehidupan kita. Kita mengalami tekanan oleh karena krisis itu mungkin, dan mungkin sampai kita mengalami keputusasaan. Tidak. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang mungkin jawaban Tuhan tidak langsung, tapi mungkin tunggu dulu katanya. Aku akan membentuk engkau. Seperti bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Kita pun mungkin dibentuk gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah pembentukan itu. Mari kita mendengar dan menaati selalu suara Tuhan dalam hidup kita yang membentuk kita gitu. Beranilah mulai pada hari ini. Iman yang radikal di tengah krisis itu, berani dia mengambil keputusan yang benar gitu. Jangan mempersalahkan orang lain. Ambillah mulai pada pagi hari ini keputusan yang benar. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lewat integritasmu di bawah tekanan
krisis itu, datang kepada Tuhan. Menjadi saksi imanlah, berani kita bersaksi, Tuhan pasti menyertai saya di tengah-tengah krisis ini. Itu saudara-saudari, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Mari kita renungkan lebih dalam firman Tuhan ini lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kebingungan kehidupan kita masing-masing? Mungkin kita kebingungan dalam hubungan suami istri, kebingungan dengan anak-anak kita, kebingungan kita dalam pekerjaan kita, kebingungan kita dalam ekonomi kita. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan di tengah kebingungan itu? Pertanyaan yang kedua, apakah kita berani mengambil langkah iman yang tidak populer sebagaimana yang dilakukan Yeremia pada pagi hari ini? Tidak populer itu, bahwasannya ketika disampaikan bangsa ini akan menjalani pembuangan dan bahkan rajanya pun ikut ditawan. Mungkin tidak populer, saudara-saudara. Pertanyaan ini, apakah berani kita mengambil langkah iman di tengah-tengah situasi krisis dalam kehidupan kita masing-masing? Pasti ada kita mengalami itu, tapi kita bisa mengalami dan menunjukkan iman yang radikal itu maksudnya. Yang ketiga, di manakah kita menempatkan harapan kita di tengah krisis itu gitu? Apakah langsung kita terbawa ke dalam krisis itu, atau seperti Yeremia yang dikatakan tadi dengan pembelian ladang di Anatot itu yang didokumenkan supaya tahan 70 tahun, yang menunjukkan masih ada harapan untuk masa yang akan datang gitu. Apakah tindakan konkret apa yang Tuhan panggil yang akan kita lakukan di tengah-tengah krisis itu? Jadi kita harus konkret untuk merespon Tuhan di tengah-tengah krisis itu. Pesan utama dari firman Tuhan pada pagi hari ini, di tengah malam yang paling gelap dari penghakiman Tuhan, tindakan iman yang paling sederhana sekalipun yang didasarkan pada firman-Nya dapat menjadi tanda profetik yang paling kuat, akan menjadi pajar pemulihan yang pasti pada masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di tengah-tengah krisis kehidupan kita. Amin, saudara-saudari, marilah kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwasanya kita berani beriman yang radikal di tengah-tengah krisis kehidupan ini. Pasti kita bisa mengalami krisis. Mari kita sama-sama merenungkan krisis apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan kita renungkan pertanyaan tadi. Apakah kita mendengar suara Tuhan, mengambil langkah iman, menempatkan harapan, dan juga ada sesuatu kehidupan yang konkret untuk takut akan Tuhan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Kidung Jemaat kita, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
teguh atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah renungan pada pagi hari ini kita berani beriman yang radikal di tengah-tengah krisis kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami baru menyanyikan ikut Dikau saja Tuhan. Sekalipun kami menghadapi kesengsaraan, tapi kami akan terus mengikuti kehendak-Mu, rancangan-Mu, dan jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menguatkan dan menyemangati kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dalam menjalankan tugas-tugas kami hari ini. Tuhan, biarlah kami melakukan segala pekerjaan kami hari ini dengan selalu punya pengharapan kepada Tuhan dan punya keyakinan apapun yang kami lakukan, pertanggungjawaban kami yang paling utama bukan kepada manusia, adalah kepada Engkau ya Bapa. Untuk itu kami akan belajar secara terus-menerus dalam kehidupan kami ini, merenungkan akan kasih Tuhan bagi kami, supaya kami memberikan pemilihan ataupun keputusan dalam pekerjaan-pekerjaan kami itu untuk memutuskan dengan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan hati nurani kami. Kami yakin ibadah subuh ini menggerakkan kami untuk menunjukkan identitas kami, sehingga kami bisa dikenalin oleh sekitar kami dan kami menjadi seperti surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh sekeliling kami. Walaupun kami mungkin tidak berkata-kata dengan intonasi suara kami, dengan kata-kata kami yang indah, tapi orang lain bisa melihat dari tindakan kami, dari perbuatan kami adalah tindakan dan perbuatan kami adalah betul-betul tindakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah Bapa integritas kami, identitas kami sebagai umat-Mu nampak dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun tanggal 27, 28, 29 September 2025. Kami berdoa untuk Edi Sandi Bangun dari Philadelphia. Tuhan, Engkau yang memberkati Edi Sandi Bangun yang merayakan ulang tahunnya tanggal 27 September, saudara-saudari. Berkatilah saudara-saudari kami ini, sehingga dia betul-betul melihat akan kasih dan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan ulang tahunnya. Bahwasanya Tuhanlah yang memberikan umur yang panjang, dan juga Tuhan yang akan menyertai dia dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Kami berdoa Tuhan melalui gereja-Mu, Tuhan yang menambahkan umur panjang, sehat-sehat bagi dia, sehingga dia betul-betul yakin bahwasannya Tuhanlah menjadi sumber kehidupan kami, sumber nyawa kami ini. Kami serahkan saudara kami Edi Sandi Bangun ke dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang berulang tahun perkawinan tanggal 27, 28, 29 September, yaitu untuk keluarga Bapak Juli Abdi Barus, Ibu Nurlela Buru Paranginangin tanggal 29 September. Tuhan berkatilah keluarga ini yang dari sektor Philadelphia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kado ulang tahun bagi perkawinan mereka yang mungkin juga menghadapi tantangan kesulitan, tapi biarlah mereka
berani memiliki iman yang radikal untuk terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga yang berulang tahun perkawinan ini ke dalam kasih Tuhan. Sertailah mereka dalam mengembangkan segala kegiatan-kegiatan di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka biarlah terus-menerus bersatu dalam susah senang, kaya miskin, sakit ataupun sehat, sebagaimana janji pernikahan mereka. Kami yakin Tuhan, mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang bisa dilihat oleh anak-anak mereka dan juga bisa dilihat oleh sekitar mereka. Kami rindu untuk mendengarkan kabar baik dari keluarga yang diberkati Tuhan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat ataupun umat yang menghadapi tantangan, kesulitan yang mungkin keputusasaan, sebagaimana firman pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini mengajak kami di tengah-tengah krisis itu masih ada harapan, yaitu lewat penerahan kami yang sungguh kepada Tuhan, dan kami mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan apapun dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan seluruh keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang dipulihkan Tuhan. Berkati Tuhan juga GBKP Kemenangan Tani ini yang menunjukkan kasih-Nya melakukan ibadah live streaming setiap Senin, Rabu, Jumat ini untuk menunjukkan bahwasanya kebenaran firman-Mu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku melalui ibadah live streaming ini untuk menunjukkan kami menembus batas-batas untuk menginjili seluruh dunia ini, supaya dunia ini bisa mendengarkan kabar baik, dan seluruh umat Tuhan yang bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Kami mau menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami yang mengambil bagian dalam ibadah live streaming ini, terus kami punya semangat yang dari Tuhan untuk berdiri teguh dan punya keyakinan segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Demikian juga dengan kami yang beribadah live streaming di rumah dan di mana saja kami semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami, dan kami semakin mampu dengan kekuatan pertolongan Tuhan mengasihi sesama kami manusia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan ketika merespon tuntutan demonstrasi pada Agustus yang lewat, pemerintah kami dapat menikapinya dengan baik dan benar, sehingga bangsa kami ini semakin mengalami pemulihan dalam SDM, sumber daya manusia, untuk betul-betul jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab betul-betul untuk demi kemajuan bangsa dan negara kami. Dan juga kami pun rakyat Indonesia, kami berdoa Tuhan supaya kami merespon pemerintah kami, merespon bangsa kami dengan suatu prinsip apa yang kami lakukan untuk terbaik bagi bangsa kami ini, kami melakukannya. Biarlah apa yang terjadi di negeri kami ini untuk mendorong kami, untuk menyemangati kami untuk melakukan yang terbaik di negeri kami ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan harapan kami di pagi hari ini. Terpuji, termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita berdoa bersama-sama melalui doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan yang memberi engkau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan yang memberi kepadamu damai dan sejahtera.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan ini kita nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan, persembahkanlah segala pekerjaanmu itu semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mindawati, dan hari Jumat akan dilayani oleh Bapak Pertua Noprayan Sembiling. Dan biarlah kita mengikuti ibadah-ibadah live streaming ini dengan sukacita, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas kita dengan sukacita, dengan gembira. Kita tunjukkan selalu senyum kita kepada sesama kita, bahwasanya kita adalah bahagia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.